Alarm bahaya untuk Anies Baswedan. Jauh-jauh hari mantan Menteri Pendidikan ini diprediksi sulit mendapatkan tiket capres. Hal ini terkait kondisi Anies yang bukan kader partai dan bukan ketua umum partai politik. Partai politik merupakan kendaraan politik resmi untuk maju di kontestasi Pilpres. Selain itu, ada regulasi yang menyatakan satu partai politik atau lebih bisa mengusung pasangan capres dan cawapres bila mampu memenuhi ambang batas PT 20%. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres tanpa koalisi. Walaupun begitu, partai kepala banteng ini tetap akan berkoalisi dengan parpol lainnya. Kembali ke Anies Baswedan. Kini patut bersyukur karena telah didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang memenuhi PT 20%. KPP beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketiga partai ini mempunyai kekuatan yang relatif merata, sehingga jika satu partai saja hengkang, maka bisa dipastikan koalisi ini bubar. Otomatis tiket Anies menuju Pilpres tahun 2024 pun akan melayang. KPP rentan gagal. Beberapa indikasi keretakan muncul dan tentu saja membuat khawatir Anies Baswedan. Pertama, sering terdengar internal KPP terjadi konflik khususnya antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Masalah penentuan cawapres menjadi bahasan panas bagi kedua parpol. Kedua adalah rekonsiliasi antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Beberapa waktu lalu, publik kaget karena Puan yang merupakan putri mahkota PDI Perjuangan bertemu langsung dengan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan di GBK ini sangat bersejarah karena konflik kedua parpol selama ini. Sejauh mana kekhawatiran Anies terhadap pertemuan Puan dan AHY? Ada beberapa kondisi untuk mengukur apakah kubu Anies Baswedan patut khawatir atau tidak. Jika cairnya, dekatnya PDIP dan Demokrat hanya sebatas komunikasi politik biasa, supaya tidak ada jalan buntu, supaya tidak ada kecurigaan, supaya hubungan keduanya sebagai teman biasa tanpa dibarengi kesepakatan koalisi. Penulis kira tidak akan berpengaruh signifikan pada poros perubahan. Sebaliknya, koalisi perubahan untuk persatuan bisa terancam jika cairnya hubungan PDIP dan Demokrat ini berlanjut pada tahap berikutnya, tahap yang lebih serius, apalagi menyebabkan Demokrat berpindah haluan. Jika Demokrat dan PDIP sudah sama-sama merasa nyaman, sudah mulai merasa dekat dan cocok, maka sangat mungkin kedua partai ini akan naik tahap selangkah lebih maju, bahwa keduanya akan menjalin kerjasama. Kalau proposal PDIP dan Demokrat ada titik temu, ada kesepahaman soal Pilpres, maka sangat mungkin kedua partai ini akan berkoalisi. Jika ini yang terjadi, kiamat politik bagi Anies. Karena poros perubahan tidak cukup menggenapi ambang batas pemilihan presiden. Kenyamanan politik bisa menimbulkan kesempurnaan cinta pada politik. Jika sudah nyaman, maka benih-benih cinta koalisi akan timbul dan menyebabkan Demokrat dan PDI Perjuangan berjalan bersama menuju Pilpres tahun 2024. Hal ini merupakan alarm bahaya bagi Anies karena tiket Pilpres terancam melayang dan susah didapat kembali. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?